Setelah penantian panjang sekitar 10 tahun, akhirnya keputusan Bitcoin ETF udah tinggal menghitung hari lagi sekitar beberapa hari. Bitcoin sendiri harganya sekitar semalam atau dini hari itu udah mencapai $47.000. Kira-kira bisa nggak nih Bitcoin tembus $50.000 hanya dalam beberapa hari atau minggu ini, atau malah bakalan ngedam? Koinvestasi kemarin udah ngumpulin banyak pertanyaan di sosial media mengenai pertanyaan-pertanyaan atau apa aja hal-hal yang masih orang-orang penasaran tentang Bitcoin ETF. Nah, kalau misalkan kalian belum follow sosial media Koinvestasi, langsung aja follow, ada di Twitter, ada di Instagram, itu @koinvestasi. Di video ini aku akan ngasih update seputar Bitcoin ETF menjelang keputusannya beberapa hari lagi, atau sekitar 2 hari lagi, dan juga menjawab beberapa pertanyaan serba-serbi Bitcoin ETF. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan lain yang ternyata belum terjawab di video ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan kita coba untuk jawab satu-satu. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel Koinvestasi. Sebelum masuk ke Q&A-nya, gue mau bahas terkait beberapa update soal Bitcoin ETF. Beberapa hari menjelang keputusan Bitcoin ETF dari SEC, harga Bitcoin udah sempat terbang menyentuh $47.000, walaupun sekarang harganya udah di $46.000 lagi ya. Tingkat Bitcoin dominance terhadap market cryptocurrency lainnya itu juga mengalami peningkatan ke sekitar 54%-an. Jadi ini cukup besar peningkatannya dibanding kuartal sebelumnya gitu ya. Naiknya harga dan juga dominasi Bitcoin ini bisa menandakan optimisme dari investor ya, dan juga investor kripto tuh memang lagi menaruh perhatian yang besar ke pengumuman Bitcoin ETF ini sendiri, yang mana akan diprediksi bakal dikasih kepastiannya sama SEC itu pada tanggal 10 Januari atau sekitar 11 Januari waktu Indonesia. Nah, sedikit konteks kenapa tadi gue ngomong bahwa ini adalah penantian panjang 10 tahun. Buat yang belum tahu, pada tahun 2013, si kembar Winklevoss atau yang punyanya Gemini Exchange itu tuh udah pernah ngelajuin Bitcoin ETF pada tahun 2013. Nah, tapi pengajuan mereka tuh ditolak sampai 2 kali sama SEC. Kalau dilihat per 2021, kita lihat beritanya nih, tahun 2021 itu ada 9 pengajuan ETF yang ditolak sama SEC. Nah, kalau sekarang tuh kita lagi nungguin kepastian terhadap Bitcoin ETF yang diajukan oleh 13 perusahaan yang menunggu kepastian dari SEC. Salah satunya atau diantaranya itu ada Grayscale, VanEck, dan juga ARK Invest. Nah, ada beberapa sinyal-sinyal atau pertanda-pertanda yang bikin investor dan komunitas kripto tuh semakin optimis bahwa Bitcoin ETF nanti tuh bakal disetujuin sama SEC. Yang pertama, Ketua SEC Gary Gensler itu kemarin sempat nge-tweet hari Senin kemarin deh kalau waktu Indonesia, itu Gary Gensler nge-tweet tentang beberapa hal yang harus diperhatiin saat investasi kripto. Nah, ini tuh kalau dicocoklogiin itu ibarat kayak lagi ngasih wejangan ke orang-orang sebelum ETF ini diluncurkan. Orang-orang tuh make sure pas ETF diluncurkan, orang-orang tuh nggak langsung FOMO dan nggak research sendiri gitu ya. Nah, selain itu, ada juga nih dalam sebuah wawancara, baru aja kira-kira 13 jam atau 14 jam yang lalu, wawancara di segmen beritanya CNBC tadi malam, Cathie Wood atau CEO dari ARK Invest sendiri, dia bilang bahwa dari yang sebelum-sebelumnya SEC tuh nolak terus, tapi sekarang SEC tuh mulai, ketika negosiasi ya, SEC mulai ngasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, yang lebih teknis, sehingga si Cathie Wood itu ngerasa, oke, SEC is asking the right questions. Jadi mereka ngerasa kayaknya kemungkinannya akan sangat besar bahwa Bitcoin ETF kali ini akan disetujui. Sekarang kita masuk nih ke beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulin. Pertanyaan yang pertama, Bitcoin ETF itu apa sih? Nah, kita udah pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya soal Bitcoin ETF. Tapi kalau singkatnya, Bitcoin ETF itu adalah suatu instrumen investasi yang mewakili nilai dari Bitcoin itu sendiri, yang diperdagangkan di pasar saham konvensional, jadi bukan di crypto exchange ataupun di decentralized exchange gitu ya. Orang-orang yang beli Bitcoin ETF ini sebenarnya mereka nggak langsung beli Bitcoinnya, jadi semacam, mungkin ini jadi kayak stable coin but in reverse kali ya. Jadi orang-orang beli suatu produk investasi yang nilainya itu dikaitin dengan nilai aslinya Bitcoin. Jadi orang yang beli Bitcoin ETF tetap bisa ngerasain naik turunnya harga Bitcoin, tetap bisa terekspos terhadap keunggulan nilai investasinya Bitcoin tanpa benar-benar dia harus bikin walletnya dulu atau register di exchange dulu. Dan ini dijadikan dinilai sebagai hal yang positif bagi kebanyakan orang dan beneran ditunggu-tunggu karena bisa memungkinkan banyak investor baru yang cenderung konvensional dan juga konservatif
untuk invest di Bitcoin karena mereka merasa lebih aman ketika dananya udah dikelola sama manajer investasi yang udah kredibel dan juga emang udah terkemuka gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan yang mengajukan Bitcoin ETF ini sendiri. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton videonya di channel Koinvestasi, videonya yang ini. Gue tunjuk sini boleh nggak? Oke, pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang cukup banyak nih variasi-variasinya, tapi kurang lebih ya bunyinya begini. Bitcoin ETF bisa jadi ajang sell the news nggak sih? Jawabannya, ini kemungkinan bisa banget terjadi. Karena per harga yang terbaru aja, Bitcoin itu udah naik 150%-an, sekitar 150%-an dalam 1 tahun terakhir. Nah, sehingga orang-orang yang memang udah hold Bitcoin dari pas bear market kemarin, dari yang pas harga Bitcoin lagi rendah-rendahnya, mereka akan menggunakan dan memanfaatkan momen harga Bitcoin mengalami kenaikan ini untuk take profit. Yang mana kalau misalkan banyak orang melakukan take profit dan melakukan penjualan, itu harga Bitcoin bisa turun dan mengalami koreksi. Tapi sebenarnya emang ini hal yang dinamika pasar yang wajar dan expected sih menurutku. Jadi kalau misalkan kalian emang berencana untuk take profit juga saat momen ini, ya mungkin bisa diatur lah take profitnya tuh di titik yang mana. Jangan sampai kalau emang kalian niatnya take profit saat Bitcoin ETF ini malah ketinggalan dan keburu dapat koreksinya gitu sih. Tapi ingat, ini bukan saran finansial atau saran investasi, jadi make sure kalian sesuaikan aja dengan strategi dan juga analisis yang udah kalian lakukan sendiri ya. Oke, yang ketiga, selain pertanyaan soal tadi sell the news atau akan koreksi atau enggak, ini pertanyaan yang juga cukup banyak, yaitu Bitcoin akan tembus ke harga berapa kalau Bitcoin ETF disetujui. Kalau kita merujuk ke laporan yang dirilis oleh Matrixport, mereka memprediksi bahwa harga Bitcoin itu bisa menembus sekitar $50.000 ketika Bitcoin ETF sudah disetujui. Cuman ya memang ini kan prediksi aja ya, bisa jadi lebih kecil atau bisa jadi lebih tinggi harganya dari yang diprediksi sama Matrixport itu. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah gitu. Pertanyaan berikutnya, ini buat teman-teman yang mungkin invest di altcoins dan merasa kalau Bitcoin udah terlanjur ketinggian gitu kali ya. Nah, ini pertanyaannya adalah gimana potensi altcoin kalau Bitcoin ETF disetujui? Apakah akan nge-pump? Kemungkinan akan ikutan naik ya, karena biasanya memang kalau misalnya harga Bitcoin naik, terus orang-orang cenderung untuk udah profit di Bitcoin, lalu take profit, lalu hasil profitnya itu dia puterin di altcoins. Makanya secara garis besar itu sih yang kenapa bikin altcoins bisa ikutan nge-pump gitu kan. Tapi bisa dilihat juga nih dari segi dominance Bitcoinnya. Karena biasanya kalau secara teori ya, kalau misalnya harga Bitcoin naik, tapi dominasi Bitcoinnya juga naik, itu justru altcoins-nya cenderung mengalami penurunan atau enggak stabil, gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya harga Bitcoin naik, tapi dominance-nya turun, itu malah altcoins-nya cenderung untuk mengalami kenaikan atau enggak ya stabil juga. Pertanyaan berikutnya, ini kayaknya pertanyaan selain ke harga ya. Apakah ada perubahan jika Bitcoin ETF disetujui dan gimana efek lain kalau ETF ditolak? Pasti akan ada perubahan ya dari segi mungkin tipe investornya dan mungkin tipe marketnya nanti ketika Bitcoin ETF disetujui. Kalau dampak jangka pendeknya sih yang paling akan mungkin dirasakan sama investor itu emang dari kenaikan harga. Misalnya kalau Bitcoin disetujui, respon jangka pendeknya kemungkinan akan langsung nge-pump dan diikuti dengan koreksi karena orang-orang pada take profit gitu ya. Nah, tapi kalau secara keseluruhan ini tuh bisa meningkatkan adopsi Bitcoin juga, dan Bitcoin itu bisa menjangkau lebih banyak tipe investor, terutama investor-investor yang cenderung konvensional dan juga investor institusional. Tapi kalau misalkan ditolak, ya kebalikannya, berarti secara jangka pendek mungkin langsung akan ngedump gitu ya. Cuman kan kita tetap tahun ini tuh ada momen Bitcoin halving, yang mana sebenarnya sebelum-sebelumnya juga momen Bitcoin halving tuh tanpa disertai Bitcoin ETF. Pun tahun ini nanti Bitcoin ETF disetujui atau enggak, ya momen halving tetap akan terjadi karena itu mengikuti mekanismenya Bitcoin, nggak ngikutin dengan regulasi-regulasi atau mengikuti kebijakan SEC gitu. Jadi kalau dilihat dari data-data historis yang sebelum-sebelumnya, Bitcoin halving kan memang udah terjadi dan sebelum-sebelumnya memang nggak ada Bitcoin ETF kan. Tapi Bitcoin halving itu terbukti bisa jadi trigger untuk ngebawa Bitcoin ke next all time high-nya gitu.
Nah, kalau misalkan kamu pengen tahu lebih lanjut tentang Bitcoin halving, kamu juga bisa nonton video koinvestasi yang ini. Ada yang menarik nih, karena baru-baru juga aja kejadian. Ada 27 Bitcoin yang dikirimin ke walletnya Satoshi. Pertanyaan dari followers kita yang ini, berarti apakah ini pertanda bahwa Satoshi kembali lagi atau ada orang yang sengaja ngasih hadiah gitu ya, ngasih sedekah ke walletnya Satoshi. Nah, sejujurnya sih gak ada yang tahu ya, karena aku juga gak punya kemampuan membaca pikiran orang ataupun kemampuan indigo lainnya. Jadi sejujurnya gak tahu apakah yang mengirim ke wallet itu adalah Satoshi beneran atau bukan. Tapi yang jelas kalau dilihat dari activity dari walletnya Satoshi sendiri, itu memang udah statusnya udah nonaktif dari tahun 2009. Kita juga bisa lihat kalau 27 Bitcoin yang ditransfer ke wallet itu tuh berasal dari wallet Chex, yaitu walletnya Binance. Jadi nggak tahu juga nih apakah orang yang ngirim itu tuh niatnya mau sedekah, mau berterima kasih, atau dia malah mau bikin Bitcoin semakin sedikit yang beredar gitu kan, karena walletnya Satoshi udah nggak aktif. Atau malah jangan-jangan itu Satoshi sendiri yang emang lagi accumulating more Bitcoin gitu kan. Ini gak ada yang tahu itu siapa dan kenapa. Hanya diri mereka, Tuhan dan semesta yang tahu gitu sih. Pertanyaan berikutnya yaitu tanggalnya kapan ya? Ini konteksnya berarti tanggal Bitcoin ETF ya. Maksudnya tanggal keputusan terkait Bitcoin ETF. Kalau tanggal keputusan Bitcoin ETF itu diprediksi tanggal 10 Januari 2024 waktu Amerika Serikat. Cuman berarti kalau dikonversi ke waktu Indonesia mungkin sekitar 11 Januari atau hari Kamis gitu ya. Jadi pantengin aja kabar-kabar terbaru. Mungkin kalian bisa ngecek website koinvestasi, join Telegram grupnya, bisa cek juga berita-berita di Twitter karena pasti akan sangat rame tuh sekitar menuju Bitcoin ETF ini. Pertanyaan berikutnya, ini soal harga juga. Bitcoin halving tembus ke harga berapa? Maksudnya setelah Bitcoin halving ya, harga Bitcoin tembus ke harga berapa? Nah ini tuh juga banyak analis yang memprediksikan harga Bitcoin setelah halving itu range-nya macam-macam. Ada yang memang range-nya konservatif, bisa mulai dari setidaknya melebihi all time high Bitcoin sebelumnya. Itu kan all time high Bitcoin sebelumnya itu di sekitar $69.000. Jadi ya konservatifnya banget mah ya pasti lebih dari itu gitu ya. Ada juga yang ngasih prediksi, ini paling banyak prediksinya itu sekitar $100.000 sampai $150.000. Dan baru-baru ini aku juga ngelihat ada prediksi dari Plan B. Plan B itu dia seorang analis yang tahun 2020-2021 tuh dia famous banget sama model analisa stock to flow-nya. Dia bilang harga Bitcoin itu bisa naik 10 kali lipat dari sekarang setelah halving. Pertanyaan selanjutnya, lihat news kripto itu dari mana? Ya pasti gue akan jawab dari koinvestasi.com. Karena itu kita udah bikin ngerangkum berita-berita setiap harinya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi hopefully kalian tidak akan protes tidak bisa bahasa Inggris. Jadi silakan dibaca koinvestasi.com. Bisa juga mungkin ngobrol-ngobrol dari komunitas di Telegram @komunitas_koinvestasi di Telegram group. Terus habis itu kita punya Instagram @koinvestasi, Twitter @koinvestasi. Jadi kalau misalkan kalian emang looking for crypto news dalam bahasa Indonesia itu koinvestasi selalu update soal itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Bitcoin bisa menggantikan fiat di masa depan? Ini tergantung fiat mata uang negara mana gitu kan. Kalau di Indonesia, gue rasa itu nggak akan mungkin kecuali ada perubahan peraturan terkait legal tender atau terkait mata uang yang diakui untuk transaksi di Indonesia. Karena saat ini hanya rupiah yang diakui untuk transaksi. Bahkan dolar ataupun ringgit, pound sterling itu kalian nggak akan bisa pakai untuk jual beli dan bertransaksi secara terbuka gitu ya. Di Indonesia itu nggak bisa. Nah, tapi untuk beberapa negara lain ada yang memang udah mengakui Bitcoin sebagai legal tender dan bisa digunakan untuk transaksi di negaranya. Salah satu yang pertama mengakui Bitcoin sebagai legal tender itu ada El Salvador. Dan yang kedua, ini kalau nggak salah baru di pertengahan tahun lalu, itu ada Central African Republic atau Republik Afrika Tengah gitu. Itu baru 2 negara itu yang setauku ya udah mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Nah, pertanyaannya soal apakah bisa menggantikan fiat, itu sebenarnya bisa banget. Tapi itu tadi balik lagi ke suatu negaranya, aturannya kayak gimana. Dan sebenarnya udah ada kasusnya di mana Bitcoin itu menggantikan mata uang fiat. Contohnya
di Venezuela dan juga Argentina. Mata uangnya mereka sendiri itu mereka mengalami hyperinflation, di mana mata uang fiatnya yang mereka punya itu udah nggak ada nilainya sama sekali. Bahkan kalau kalian lihat ya di berita-berita atau di footage YouTube atau video-video apapun, banyak yang ngasih gambaran bahwa uang kertasnya mereka itu tuh udah berserakan dan numpuk kayak sampah di pinggiran jalan, saking udah nggak berharganya. Makanya mereka beralih ke alternatif lain, yaitu Bitcoin gitu. Pertanyaan terakhir, udah punya pacar? Nih itu dia update terkait Bitcoin ETF yang bisa gue berikan ke kalian menjelang keputusan yang diberikan oleh SEC. Apakah dia akan disetujui, ditolak, ataupun ditunda, itu kita harus menunggu sekitar 1-2 hari lagi gitu ya. Nah, aku juga udah menjawab beberapa pertanyaan yang most frequently asked questions yang udah kita kumpulin lewat social media. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lain yang nggak terjawab di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian merasa ada teman kalian yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe, karena di Koinvestasi semua bisa kripto.